Halo Malap. Salam kenal kok, sehat selalu. Salam kenal, sehat selalu. Lagi di jalan ya, betul Ibu. Mau pergi makan. Habis ketemu Cemeli. Terus aku pengen banget makan sushi. Jadi aku mau makan sushi deh. Udah lama banget lo gak makan sushi ya. Sushi Susanti. Aku ngeliat harga dolar sudah menyentuh 18.000 ya. Kok aku tuh ikut ngeri gitu loh ya. Maksudnya kayak saya tuh sama suami udah gak pegang rupiah kan. Saya sama dia kan bareng lah ya. Udah gak pegang rupiah dari yang saya bikin VT, bukan bikin VT ya, saya di live ngasih tahu harus siapin cash, tapi cashnya dalam bentuk US dollar or Singapore dollar kayak gitu kan. Itu kita udah langsung alihin, kita punya tuh ya hitungannya kita mah udah untung ya sayang ya, udah untung karena kita kan belinya kan waktu bener-bener itu, begitu saya beli tuh langsung cepet sekali naiknya dedet gitu ya. Emang Tuhan tuh ngasih timing kan, nggak pernah salah ya. Itu aja tuh aku melihat harga yang terus naik itu seharusnya kita juga seneng ya, karena kita kan ada cuan gitu ya, seharusnya kita ada seneng gitu. Tapi kok kita takut juga karena inflasi barang-barang pokok ini kan jadi tinggi. Pemerintah ini apa sih sebenarnya ya, kok nggak ada tindakan-tindakan gitu. Lihat IHSG juga, aku nggak tradingnya aja, aku lihat IHSG kepala aku pusing. IHSG udah 5.900 loh, jebol dari 6.000. Coba, aduh, kayaknya kalau aku masih trading bisa stres loh, stres aku beneran. 2026 ini kan pemerintah lagi berusaha menstabilkan dolar kan, berharapnya ke 17.000 lagi kan. Itu sulit banget nget sulitnya ya. Pusing saya memikirkan itu loh. 2027 nanti itu sudah mulai tuh gelombang PHK lebih besar lagi. Inflasi harga barang pokok itu sudah naiknya lebih tinggi. Makanya tadi suami saya bilang kalau gitu kita harus cepet-cepet bisa pangan mandiri ya. Ngeri, bener ngeri. Soalnya pemerintahnya juga, Prabowo aja sudah bingung harus berbuat apa. Barusan saya tanya sama Bu Ame, ini sebenarnya Prabowo ngapain sih gitu ya. Saya bilang ini sebenarnya Prabowo ngapain sih. Prabowo juga bingung harus berbuat apa gitu. Iya dua nggak ngerti dah aku. Oh ya, by the way tanggal 6 dan 7 kita nggak jadi ke Jakarta ya. Udah pusing aku loh ngeliat pemerintah kita nih loh ya. Tapi ya memang Prabowo nih nggak bagus, dalam pemerintahannya ada banyak kurangannya. Tapi kok dibilang dulu nyesel nggak pilih Prabowo, dibilang nyesel sih pasti ada hal-hal yang kita sesali, yang kurang oke gitu ya. Tapi yang duanya lagi juga lebih nggak oke lagi, itu masalahnya. Tuhan udah tahu lah yang terbaik yang mana sebetulnya. Untuk lumayan aja nih negara nih emang gimana sih, nggak ada kandidat yang waras sebetulnya gitu loh. Duitnya kehabisan MBG, nah itu udah dia. Makanya kalau dibilang nyesel nggak pilih Prabowo, tapi daripada dua yang itu tuh emang ya ini sudah mendingan. Cuman nggak ngerti aku ya kenapa ya, kalau misalnya udah tahu MBG ini nggak menguras dana banyak, ya lebih bijaksana lah ya. Nggak tahu deh, kepala aku ikut pusing. Malah aku sudah mengamankan semua sesuai yang Tuhan kasih tuntunan ya. Seharusnya kan kita udah tenang, tapi karena ngelihat kayak gini kan ngeri juga ya, ngeri gitu loh. Untungnya tuh mamiku, kokoku, sepupuku itu udah pada ngikutin gitu waktu itu. Kita udah nggak ada pegang cash rupiah lah. Cash rupiahnya sedikit sekali. Bahkan kita kalau lagi perlu cash rupiah gitu, kita tuker US dollar kita yang ada di falas itu gitu loh. Udah nggak pegang sama sekali. Karena rugi banget ya kena inflasi. Aduh gimana sih? Nggak ngerti lagi nih mau bicaranya seperti apa. Ini bingung saya. IHSG kita turun sampai di bawah 6.000. Tapi Thailand punya itu plus 26% loh dalam 1 tahun. Gimana nggak orang Thailand ini semuanya naik, berpoya-poya dia kan ya. Kita berkismin-kismin. Aduh, asam lambung ikut naik tiba-tiba nih. Saya mikirin bangsa dan negara ini gimana nih, kepilih jadi presiden juga nggak, kok ikut asam lambung ya. Bingung loh. Malaysia ringgit naik banyak sebetulnya ya. Semuanya itu naik tuh gara-gara mata uang kita aja yang lemah, say. Semuanya tuh naik juga emang gara-gara mata uang kita tuh yang lemah
Ya, jadi kalau misalnya dibilang cuman pengaruh ke US dollar, Singapore dollar, enggak semuanya naik, say. Emang mata uang kita yang lemah, itu masalahnya loh. Kenapa mata uang kita lemah ya? Coba aja kamu lihat nih kondisi negara kita. Kan investor banyak cabut ya. Gara-gara apa? Situasi tidak kondusif. Ngelihat aturan-aturan yang dibuat pemerintah kayak gitu ya, nggak jadi ke Jakarta, nggak jadi ke Jakarta. Ya, aturan-aturan yang dibuat pemerintah, ngelihat kondisi negara, negara kita ini kan bisa dibilang lagi tidak stabil. Kenapa IHSG drop, investornya pada cabut lah. Banyak negara lain yang lebih menarik saya untuk dikasih untuk diinvestasiin. Di TikTok kemarin kok nonton. Kenapa orang cabut dari saham di Indonesia? Karena kan mau dikeluarin dari MSCI. Iya. Ya karena banyak permainan lah. Semuanya iya. kan tipuan lah, korupsi, penipuan terlalu banyak di bursa saham. Purbaya bilang serokan wis konai sing serok wis. Kalian aja deh yang serok ya. Terlalu banyak korupsi. Bikin kita migran serok. Enggak juga stabil kok. Mana stabilnya, Pak? Kalau buat saya sih stabil sebetulnya. Kalau mau tutup mata sih stabil. Karena hidup saya emang nggak berubah-berubah banget sih. Negara mana yang gonjang-ganjing? Ini kalau orang nggak realistis nih gini dah. Bahas si Ruben beneran cong kah? Enggak lah. Sebenarnya nggak pengen membahas ya. Nggak usah deh, nggak usah. Nggak usah kata suami saya. Jangan. Nanti tersampai orangnya. Iya, enggak lah. Jangan, nggak usah ngomong. Udah punya anak 2 kok dibilang cong sih, itu aja kan harusnya bisa berpikir ya. Nggak selamanya ya cowok yang gayanya melambai itu dia tuh cong, itu aja dah ya. Bahkan menurut saya ya, walaupun dia gayanya melambai, dia sangat bertanggung jawab menjadi orang. Itu aja sih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nggak usah kata suami saya ya. Sampai bulan apa CHSG stabil, I don't know. Tapi dolar masih bisa naik lagi sedikit. Jangan selalu berpikir negatif tentang negara. Gimana ya si buruh? Lu nggak lihat sebulan ini dolar dari 17.100 sudah naik ke 18.000, kok mau suruh nggak berpikir negatif? Saya sih orangnya paling positive thinking loh si Boro. Tapi sebelum dolar naik saya sudah ngajak orang untuk beli dolar sama beli Singapura dolar ya. Bukan karena saya berpikiran negatif, bukan. Tapi karena Tuhan sudah menunjukkan kepada kita semua ya. Dan tahun depan tuh bakal lebih berat lagi. Ini baru tahun mula-mula aja nih, say. Ya semoga kita yang di dalam Tuhan, kita selalu diberi tuntunan. Pasti sih kita selalu diberi tuntunan, diberi penjagaan, diberi berkat. Yang gila-gila terserah ya. Yang gila-gila terserah deh. Kak, mending jualan. Kamu aja ada jualan. Kamu aja jualan kalau gitu. Apa yang mau dijual? Cici lo ekonom, gak lihat wajah Cici kalau orang Cina mukanya langsung ekonom ya. Kita harus menyuarakan yang membuat rakyat tenang, negara tenang. Enggak, saya menyuarakan di mana orang-orang harus bersiap-siap. Ya. Di mana orang-orang harus bersiap-siap. Kalau kita denial, kita pura-pura tenang, kita selalu bilang nggak apa-apa, kayak orang sakit cancer tuh loh, nanti tiba-tiba cancernya udah stadium 4 tinggal matinya aja. Kalau di live saya ini saya jujur aja apa adanya ya. Tolong kalian semua bersiap-siap ya. Bukan membuat panik. Saya bukan membuat panik nggak ada gunanya. Tapi kamu bersiap-siap. Dan ini pesan saya udah sampein dari beberapa bulan yang lalu. Kalau si Boro tetap menggila nggak apa-apa juga saya ya. Lanjutin aja Boro. Kamu mau jadi apa sih namanya? Mau jadi buzzer kek, mau membela negara dan sebagainya, terserah. Saya juga tinggal di Indonesia, saya bukan membenci negara ini, tapi saya harus menyampaikan ya. Soalnya kalau kita kelaparan, saya nggak ada yang bantu kita loh, saya. Siapa yang bantu kamu kalau kamu kelaparan? Ini saya kelaparan nih, saya harus jalan ke tempat sushi sendiri, saya. Oke?
Realistis aja jadi orang, jangan ngibul-ngibulin orang, bilang nggak apa-apa. Tahu udah kayak cancer tuh, di dalam udah stadium 4, tinggal tunggu matinya lagi 2 bulan. Aduh, kan banyak yang begitu. Nggak apa-apa. Nah, bertani itu bener tuh, kan udah dikasih tahu ya. Mandiri pangan sih, bener. Mandiri pangan. Usahakan mandiri pangan, betul. Gitu. Paling nggak bisa makan. Si Boro Bisa hidup. yang nggak kerja siapa sih si Boro? Gua nih kerja. Yang penting katanya kerja biar bisa makan. Ya bagus. Ya bagus lah kamu kalau mau kerja ya. Memang Cece sudah mandiri pangan, lagi mengusahakan. Makanya kita kan kemarin kan sudah kasih tahu beli tanah di pedesaan, tanemin. Kita ada tanah, kita lagi mau tanemin sih. Suami saya sudah iniin kangkung, mau iniin lele. Kalau dulu waktu pandemi saya pernah tuh bikin lele gampang kok, kayak ember gitu dia ini. Cuman saya waktu itu takut dipatil, jadi mbak saya yang gini-giniin. Cuman aku piara dia kasih makan gitu, ya. Kita realistis aja lah, jangan bullshit jadi orang, jangan suka omong kosong. Kalau emang kita harus berjaga-jaga ya berjaga-jaga. Tuhan kan kasih kita hikmat pikiran ya. Kita tuh nggak mungkin bisa berbondong-bondong pindah dari negara ini. Kita siapa yang mau terima gitu loh. Jadi kita harus menjaga diri kita mempersiapkan diri kita. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Lagian ya, nggak usah ditakut-takutin, emang rakyatnya udah takut say. Nggak usah ditakut-takutin, emang rakyatnya udah takut. Siapa yang nggak takut tiap kamu lihat dari 17.100 ke 18.000, it's only in a month. Dalam 1 bulan doang gitu loh. Bukan yang kayak tiba-tiba ada kerusuhan kayak 98 tuh kita paham ya, itu benar-benar kayak chaos gitu loh. Ya kan? Desi Simbolon ramalannya serem banget. Ibu Desi dapat angka dari mana, Bu? Bisa ke 20.000 di akhir Juni itu dapat angka dari mana? Nah, ini baru serem ya. Cuman saya pengen tahu, ada orang menganalisa kayak siapa kok yang dulu saham yang cowok Chinese yang dulu yang dia pilot juga tuh loh, siapa sih namanya? Waktu kita di saham tuh. Astronaci memang ada, dia memprediksi 20.000 katanya. Tapi itu masih ada turunnya dulu, dia ada gambarin turun dulu nanti baru naik. Turun dulu sideways baru naik gitu kata dia. Nah, kalau kamu bisa menjat 20.000 di akhir Juni itu gimana ceritanya? Ngalang-ngalain Astronaci kamu? Petani apa yang aman, Ci? Ya nggak tahu, Bu. Yang penting bisa makan. Yang pasti Ibu bisa ini apa? Ibu bisa melakukan bercocok tanamnya gitu. Saya bukan nakut-nakutin ya, tapi saya justru ngajak bersiap-siap dan biar otak kalian tuh realistis gitu loh. Ya, kalau kamu waktu itu ngikutin yang sudah dikasih tahu suruh pindah ke US dollar sama Singapura dollar, kamu ikutin, sekarang kamu seharusnya nggak begitu stres gitu ya. Tembakan saya nggak pernah meleset. Emang Ibu sniper, Bu? Udah nggak mau komentar, stres. Pisang yang terserah dah, yang gila-gila terserah dah, nggak apa-apa ya. Terserah yang gila-gila ini nggak apa-apa ya. Pisang apa? Pisang, pepaya, rame banget Yume. Nggak jadi say, nggak jadi krisis say. Yume masih rame say, beneran nih. Tahu nggak kamu? Yume ini restoran sushi yang lumayan mahal loh. Saya kalau makan sekeluarga kesini tuh bisa kayak 1,5 juta gitu. Dia masih rame, berarti nggak jadi krisis nih say. Masih rame say. Bener nih, parkirannya penuh say, nggak jadi krisis. Ya. Orang masih banyak makan di Yume. Bener kata Pak Simbolon tuh loh, kita ketakutan aja. Yume-nya masih rame. Kalau itu jadi patokannya, Yume masih rame say. Rame banget, ini aku sampai kaget kirain sepi. Apalagi ini hari Kamis ya. I'm just kidding, Guston. Just kidding, Guston. Serius lagi si Guston, yang bener yang mana? Orang tuh kalau makan tuh ya masih lah orang pergi makan. Apalagi sekarang ini kan baru awal, orang tuh nggak berasa. Nggak orang memperhatikan hal kayak gini loh. Ya. Tapi kedepannya ya lumayan berat. Semua mahal sekarang. Kayaknya ya saya sebenarnya belanja tuh nggak memperhatikan harga kalau di pasar. Karena kan tetap harus dibeli. Cuman kayaknya pada naik ya. Banyak yang komplain. Dulu prinsip saya adalah nggak usah peduli dengan kondisi ekonomi, ya. Yang penting kita kerja,
kita cari uang, sehingga kita nggak pusing ngeluarin uangnya. Jadi mau semahal apapun barang, lu ada duitnya gitu. Tapi masalahnya dengan kondisi yang seperti ini, cari duitnya juga susah. Cari duitnya juga berat. Kalau Anda yang bisnis pasti Anda kerasa sekarang orang tuh pada susah keluarin duit ya. Apalagi kalau yang ada cicilan dan lain sebagainya. Kalau Anda yang bisnis Anda pasti kerasa kok. Perputaran tuh kecil sekali sekarang, ya. Orang itu temen saya yang toko sembako aja daya belinya turun semua katanya. Kan aneh gitu loh ya, kalau toko sembako aja kayak gitu kan berarti ini orang pada penghematan besar-besaran. Makanya saya bilang jangankan orang-orang yang gitu, saya ini adalah orang yang nggak pernah berhemat guys. Saya ini orang nggak pernah berhemat. Ini aja saya berhemat. Dalam artian saya mengurangi gitu loh kebiasaan-kebiasaan makan di luar apa segala macam kayak gitu. Sampai saya candain kalau saya aja berhemat berarti orang lain harus berhemat karena semua bilang saya tuh boros. Saudara-saudara saya tuh bilang saya tuh boros semua gitu. Tapi kita nggak bisa pungkiri prinsip saya itu sudah nggak berlaku lagi. Yang saya bilang bahwa kita sibuk aja cari duit, biarin saya gini, semahal apapun kalau kita ada duitnya kita bisa beli. Masalahnya sekarang kita cari duit juga duitnya di mana yang dicari, perputarannya nggak ada. Jadi mau nggak mau memang harus berhemat, mengurangi lah gitu ya. Jangankan kita yang biasa-biasa aja ya, teman-teman saya yang kaya-kaya aja tuh, itu semua udah pada bilang harus berhemat dan berhemat. Terus udah gitu udah pada bilang jangan nambah utang, ya. Iya iyalah, kalau dolar setinggi ini otomatis suku bunga harus dinaikin. Lah kamu punya cicilan utang gimana? Makanya waktu itu kita udah sampaikan jangan nambah utang, jangan nambah cicilan. Yang berat tuh kan yang punya cicilan. Gempor lu bayarnya gimana? Ya. Kalau bisa asetnya dalam bentuk rupiah tuh dialihkan ke aset-aset yang aman, yang tidak tergerus inflasi lah. Karena semakin tinggi dolar, maka inflasi semakin mahal. Semakin tinggi juga, sorry. Ini gimana sih kalau ngutang buat makan, gimana Kak? Nggak ngerti sih aku, ya. Makanya disuruh pangan mandiri. Disuruh, kok makan aja kamu ngutang tuh kan gimana konsepnya kamu makannya lo jadi makannya jadi gimana kalau kamu ngutang tuh kan nggak bisa kamu bayar lagi deh. Aduh, kamu jangan bikin saya pusing dong, bikin saya migrain. Mau makan aja kok ngutang. Yang aman emas ya Kak, emas tapi dengan orang sekarang nggak ada duit nih ya, daya belinya rendah, ntar emas tuh kamu mau jual pun bisa-bisa juga orang tuh nggak ngambil barangnya gitu loh. Orang terakhir aja ya saat emas di 3 juta itu ya, saya kan waktu itu udah bilang kalau emas 3 juta jual gitu kan. Saya kan sama suami jual emas kita waktu harga di 3 juta. Itu aja toko emas langganan kami, tempat kami beli emas itu mereka tuh nggak berani ngambil barangnya. Dia nyariin kita lawan. Kalau ada orang yang mau beli, dia bantuin gitu sayangnya. Dia jadiin kita lawan. Dia bilang kayak dimakelarin gitu loh. Dia bilang soalnya harganya terlalu fluktuatif, nggak berani. Kalau dari tuntunan yang saya dapat sih ya sudah selesai waktunya akumulasi emas. Karena emas itu nanti naiknya tuh masih lama lagi. Makanya waktu itu kami jual emas sesuai tuntunan ya, kami pindah ke Singapura dolar, US dollar sesuai yang kami sampaikan waktu itu juga gitu loh. Ya kalau kamu ikutin live ini dan kamu waktu itu sudah nurut beli, kamu udah cuan. Saya ngajak beli emas juga dari 1,8 juta ya waktu itu. Dan setelah beli emas 1,8 juta harganya langsung naik bem tuh. Dalam waktu berapa bulan doang itu kalau nggak salah sampai ke 3 juta. Di 3 juta saya udah bilang jual 3 juta. Saya dimaki-maki. Katanya 3 juta bisa ke 5 juta. Saya bilang buktiin aja 3 juta bener nggak bisa ke 5 juta. Sampai sekarang kan ngedrop. Nggak naik, ya kan? Jadi waktu 3 juta toko tuh nggak mungkin mau beli di harga tinggi, tahu? For your information aja, justru banyak yang takut. Kalau deposito aman nggak Kak? Deposito rupiah ya rugi dong. Deposito rupiah rugi sebetulnya karena inflasinya tinggi. Bunganya berapa persen? Sudah rugi sama nilai inflasi ya. Kalau tanah, properti bakal susah sampai 2 tahun ke depan, tapi sebaiknya Anda beli tanah yang bisa ditanami. Karena kita harus mandiri pangan, itu yang kita udah sampaikan waktu itu juga ya. Saya udah beli tanah itu dari terakhir kita beli tanah di Jogja tuh kapan sih? 2 tahun lalu sih. Dan itu semua tanah-tanah perkebunan. Jadi kita mau untuk tanam buah sama mungkin weekend piara ayam gitu ya. Jadi bisa ambil telurnya kayak gitu. Nggak ayam aja dah. Katanya kan ayam nggak bisa. Nggak boleh di tanah itu, nggak boleh piara ayam. Katanya jangan. Oh ya udah bebek aja kalau gitu. Ya. Jadi kalau yang punya tanah-tanah di pinggiran yang bisa ditanam-tanam itu sebaiknya Anda jangan jual deh, Anda tanam aja. Soalnya ya
ini udah pernah saya sampaikan juga sih ya, tuntunan ini sudah pernah saya sampaikan ya. Kedepannya akan ada kekeringan gitu loh. Jadi kalau Anda nggak bisa mandiri pangan, ya susah kan. Sekarang time for sale emas nggak kak? Ya sudah telat. Seharusnya kamu jual waktu di 3 juta kemarin kan. Kalau sekarang ini ya tergantung kebutuhan kamu, kepentingan kamu. Naiknya emas tuh masih lama banget. Kamu kalau mau beli emas tuh ya kamu harus bisa baca chart gold deh minimal. Chartnya emas tuh loh. Lihat ya, kamu cari chart gold, cari yang Indonesia. Nanti dia kelihatan kok harga emas tuh. Makanya kan kemarin ada yang memprediksi emas tuh akan turun 50%. Karena ada historinya pernah turun sampai 50%, bukan nggak pernah. Setelah ATH itu pasti ada penurunan. Makanya jangan beli di atas, say. Jangan gila-gila. Waktu 3 juta saya bilang apa? Jual emasnya 3 juta, jual emasnya 3 juta. Bilang bisa ke 5 juta. Sampai bahkan padahal tuh saya dapat tuntunan kan. Waktu itu saya jual. Saya ganti ke Singapura langsung naik. Saya ganti ke US dollar langsung naik. Ya. Walaupun duit dingin, Bu. Kalau Anda butuh, masa Anda maunya beli di 3 juta, jualnya di 2,5 juta. Waktu itu 1,8 saya juga woro-woro orang buat beli. Kalau follower selama tahulah saya ngajak beli di 1,8 kok. Habis itu kalian pasti udah langsung untung, orang 1,8 ke 3 juta, masa nggak untung sih? Untung lah kamu kalau kamu ikut. Orang saya juga beli waktu itu. Saya bilang kalau kalian mau cuan, kalian bisa beli emasnya, kalian bisa beli emas di sekarang, dalam berapa bulan bisa 3 juta. Nanti kalau udah 3 juta jual ya, jangan beli. Tanya tuh follower lama. Ikut aja tuntunannya udah bener. Habis itu dari 3 juta saya ingetin jual emasnya, ganti ke US dollar, ganti ke Singapura dollar. Ya sekarang udah gak dapet tuntunan soal emas, udah gak tahu, saya udah di Singapura dollar sama di US dollar, udah gak pegang rupiah saya. Ada sih rupiah berapa juta doang. Yuk saya udah mau makan, dagang susinya menungguku makan nih. Ya. Jadi kalau kita sekarang sistemnya setiap kali ada duit lebih, selama lagi masa kacau gini ya, kita cicil beli Singapura dollar atau US dollar. Jadi kan duit lebih itu seharusnya jadi tabungan. Kita tidak menabung di rupiah. Seharusnya sih saya nggak boleh ngajain kayak gini. Seharusnya nabung di rupiah supaya membantu negara kita ya, memperkuat negara kita. Tapi gimana dong? Kita mau memperkuat negara, kita miskin, nggak bisa ya. Kita yang miskin, kita susah. Kalau kita belinya di Falas BCA, saya pakainya Falas BCA karena Falas BCA itu dia bisa 24 hours, kapan aja kamu butuh duit, kamu bisa cairin gitu loh. Kalau di Blue BCA itu kamu mesti di hari kerja ya sayangnya. Iya, Blue bisa. Iya, dan kalau My BCA some bisa. other banks tuh juga dia tuh mesti di hari kerja. Tapi kalau Falas BCA dia tengah malam juga bisa. Kalau kamu lagi perlu gitu, ini tengah malam bisa ya. Jadi itu sih yang saya kerjakan dan saya lakukan ya, sehingga saya sebetulnya tidak perlu ketakutan dengan gimana banget. Jadi ya susah. Beli pas naik pasti naik terus ya, susah juga kalau ngomong kayak gitu ya. Itu udah ciri-ciri orang investasi yang jatuh miskin, bukan jatuh kaya, dia jatuh miskin dia jatuh miskin dia gara-gara pas naik dia ikut beli, akhirnya nyungsep gitu ya. Kalau saya sih saya nggak ikutin sistem kayak gitu, saya hanya ikut tuntunan yang Tuhan kasih aja. Itu yang bikin saya nggak miskin gitu, bikin saya nggak susah ya. Emas sampai 2 juta sih sulit, tapi stagnan iya. Emas sampai 2 juta sulit, tapi stagnan iya. Kalau perak nggak tahu, nggak dapat tuntunan. Kalau US dollar masih bisa naik nggak? Bisa. Naik masih bisa. Sangat bisa bahkan. Tapi naiknya nggak langsung meroket kayak orang gila gitu ya. Cuman ya akan ada kecenderungan naik terus sih sampai ke depannya. Susah lah, bingung juga sama negara ini, nggak ngerti dah. Firman mana yang memperkuat di masa susah, serahkanlah hidupmu di tangan Tuhan, Guston. Itu aja, Guston. Udah dikasih tuntunan, udah jangan pusing-pusing. Emas bakal ke 3 juta kan, kemarin udah ke 3 juta, kok lagi bakal ke 3 juta? Kok bakal terus dulu? Pasti 3 juta nanti emas bakal ke 5 juta. Di 5 juta emas bakal ke 15 juta. Ya bener. Marah nih jadinya nih. Makanya saya bilang baca chart goldnya kalau mau beli emas tuh. Udah lapar nih. Dagang susinya menanti. Kalau investasi tuh saya jangan denger isu-isu bakal ke sini bakal ke situ, pelajarin investasinya. Tahu nggak? Makanya uang kamu tuh habis. Orang bilang beli emas 3 juta berbondong-bondong beli emas. Lihat kayak chart goldnya, kapan waktunya masuk, kapan waktunya keluar. Dilihat kayak sedikit. Jangan cuma denger orang ngomong kayak gitu. Kenapa di 3 juta berita emas tuh heboh?
biar kalian itu jualan, biar kalian tuh beli, mereka mau jualan gitu loh. Kamu nggak perhatiin beritanya CNBC tuh, nanti emas turun dia bilang kayak gini, waktunya borong emas, harga emas turun hari ini, biar kamu panik lagi beli. Nanti harga emasnya 3 juta dia bilang emas akan ke 5 juta, supaya kamu apa, ikut FOMO. Akhirnya pas kamu beli 3 juta kamu bangkrut jadinya gitu loh. Duh, kamu tuh bener-bener deh, pantesan kamu pusing aja kepalamu isinya ya. Udah aku mau makan dulu ya, dagang susinya menanti. Ngomong terus sama kamu nggak beres-beres hidup saya lu jadinya. Oke, see you, bye bye, dah, yuk sayang, kelamaan.